Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi video kelompok kami. Dan pada hari ini, saya dan kawan-kawan saya akan mempresentasikan sejarah hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana di Indonesia yang berlaku saat ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia melalui proses yang sangat panjang, mulai dari masa kolonial, terus dari ke masa penjajahan Jepang, hingga masa kemerdekaan, dan hingga sampai saat ini Indonesia mempunyai KUHP nasional yang tetap. Dan saya Yoel Ferdiansa, mari berkenalan dengan anggota kelompok 5. Sejarah hukum pidana di Indonesia dimulai sejak VOC pada tahun 1602. VOC adalah dagang kongsi yang mendarat di Nusantara. Tapi juga bukan hanya berdagang, Belanda juga mempunyai kekuasaan layaknya negara seperti membuat aturan, mengadili, Rechtsstraf, dan menjatuhkan hukuman. Namun sayangnya, hukuman yang berlaku kala itu bersifat diskriminatif atau Rechtsgültigkeit. Nah, orang Eropa tunduk pada hukum Belanda, sedangkan orang pribumi tunduk pada hukum adat atau adat Reich. Selama itu tidak mengganggu kepentingan VOC. VOC juga membentuk Redvan Justiti di Batavia, mengadili pengadilan tertinggi kolonial yang menjadi simbol lahirnya dualisme hukum pidana di Indonesia. Saat kekuasaan VOC makin luas, mereka menerapkan hukum tertulis Statuta Batavia yang berlaku bagi warga Eropa dan Timur Asia, tapi tidak untuk pribumi. Masyarakat adat masih diatur oleh kebiasaan lokal, namun sewaktu-waktu bisa dikesampingkan oleh penguasa. Tahun 1848 jadi titik penting karena Belanda mulai menerapkan kodifikasi hukum modern secara lebih sistematis di tanah jajah. Pada tahun 1799, VOC dibubarkan karena bangkrut. Hal ini menyebabkan pemerintah Belanda semua ambil alih wilayah jajahan. Mereka mempertahankan sistem hukum kolonial, tetapi penataan lebih sistematis. Sayangnya, diskriminasi hukum tetap ada, seperti Eropa yang tunduk pada KUHP Belanda, pribumi yang tetap tunduk pada hukum adat. Hukum pidana saat ini tidak dimaksudkan untuk keadilan, tapi untuk mengadilkan rakyat jajahan. Beherrschungsrecht. Pada tahun 1811, Inggris masuk dan menguasai Indonesia di bawah kepemimpinan Stamford Raffles. Lalu, hukum-hukum Inggris mulai masuk ke Indonesia. Yang pertama, Inggris mulai membentuk hukum sipil atau bahasa Belandanya civil codes. Yang kedua, Inggris menghapus sistem kerja paksa atau biasa dalam bahasa Belanda disebut Herrendiensten. Dan yang ketiga, Inggris membentuk sistem administrasi modern. Namun sayangnya pemerintahan Inggris tidak lama, hanya sampai tahun 1816. Sehingga pengaruh Inggris pada hukum pidana di Indonesia tidak terlalu besar. Setelah Belanda kembali, mereka membentuk komisi modifikasi. Pada masa ini, KUHP Belanda bertahap masuk ke Hindia Belanda. Tapi pada
politik hukum rasial. Istilah bahasa Belanda, Rasion politik. Nah, hukum hanya berlaku untuk orang Eropa. Pribumi dianggap sebagai masyarakat adat dan diatur secara berbeda. Pada tahun 1948 menandai awal masuknya sistem hukum modern kolonial di Indonesia. Pada tahun 1942 sampai 1945, Jepang menduduki Indonesia. Mereka tidak menghapus KUHP Belanda, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie, tetapi menambahkan aturan baru militer seperti hoofdrekening dan peraturan militer lainnya. Hukum pidana Jepang bersifat represif dan militaristik, berfungsi untuk menekan bukan untuk menegakkan keadilan. Namun, KUHP Belanda tetap menjadi dasar utama. Pada pasca kemerdekaan, Indonesia belum memiliki KUHP sendiri. Itu pemerintah menetapkan Undang-Undang 1 tahun 1945 yang menetapkan bahwa hukum pidana peninggalan Belanda tetap berlaku sebagai hukum pidana sementara di Indonesia. Ini membuka jalan untuk menyesuaikan hukum pidana dan nilai-nilai nasional dan keadilan sosial. Pada tahun 1998 diterbitkannya Undang-Undang Nomor 73. Undang-undang ini memperluas berlakunya Wetboek van Strafrecht atau WVS yang ke seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di Jawa dan Madura. Dan inilah adalah langkah penting menuju sistem hukum nasional yang terintegrasi, dan meskipun masih mengadopsi KUHP kolonial, ini juga penting sebagai fondasi menuju kualifikasi nasional. Setelah penantian panjang, selama lebih dari seabad, akhirnya Indonesia memiliki KUHP nasional sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang disahkan pada tanggal 5 Januari 2023. Keunggulan KUHP nasional ini berdasarkan nilai Pancasila dan kearifan lokal, mengakui hukum pidana adat, Strafrecht van het Adatrecht, dan menekankan keadilan restoratif. KUHP ini akan mulai berlaku pada tahun 2026, menggantikan WVS peninggalan kolonial. Sejarah hukum pidana di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Dulu digunakan untuk kepentingan penjajahan. Namun kini menjadi instrumen yang berpihak pada rakyat. Terima kasih telah menonton video kami semuanya. Sampai jumpa di next video.